Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat surat Ali Imran, ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei manusia, bertakwalah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, bukan takut karena kepura-puraan, bukan takut karena ada intimidasi atau karena sesuatu, tapi benar ikhlas menghambakan diri kepada Allah. Getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Suka Miskin Al-Camani Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan juga dalam keadaan yang penuh dengan jiwa-jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mencontoh akhlakul karimah dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam pagi-pagi atau setelahnya sholat subuh Rasulullah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan keadaan terbaik, yaitu akan mendapatkan keistimewaan pahala berupa keistimewaannya kepada siapa-siapa saja yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian dia melaksanakan sholat isyraq, sholat 2 rakaat, maka baginya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, 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 kata Rasulullah. Maka betapa kita bisa membayangkan mendapatkan kesempatan memperoleh kesempatan ibadah haji dan umroh. Sekarang kalau haji daftar antriannya lama, kemudian juga kemungkinannya kita akan mendapatkan berbagai kesempatan untuk menjalani proses dari mulai administrasi, pengecekan kesehatan, bimbingan, sampai dengan nanti pemberangkatan di sananya dan kepulangannya. Tentu saja kita bayangkan betapa akan beratnya untuk menunaikan ibadah haji. Meskipun sebenarnya kalau bagi yang mampu dan dimampukan akan ringan-ringan saja, akan menyenangkan. Demikian juga dengan ibadah umroh, ya. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, akan dapat memperoleh pahala ibadah haji dan umroh dengan perbuatan 3 hal, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid, beriktikaf, ngaji, bersolawat, berzikir, dan juga berbuat sesuatu yang baik, termasuk mungkin di dalamnya ada sedekahnya. Kemudian dia melaksanakan sholat isyraq setelah matahari keluar kurang lebih 15 menit. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan juga kepada kita semua. Dan Rasulullah memberikan panduan bimbingan kepada kita untuk melakukan perbuatan terbaik, yaitu perbuatan terbaik kalian adalah ketika kalian khair man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah ketika belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan dengan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, maka kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ketika kita menginginkan banyak manfaat, tentunya kita harus ada kesempatan berumur panjang dan beramal soleh. Itulah kata Rasul, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mangkola umuruhu wahasuna amaluhu, yang panjang umur dan soleh amal, baik amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu, dan insya Allah dari Saum Tahfidz Al-Quran kita pancarkan kesempatan sama-sama, bersama-sama di subuh ini belajar dan mengajar Al-Quran. Dimulai dari membaca, yang kita coba memahami,
Kemudian kita coba mengamalkan, memilih dan memilah yang bisa kita praktekkan. Kemudian pada saatnya kita menikmatinya dan kita menyebarluaskannya. Jadi Bapak Ibu, ingat yang disebarluaskan itu yang sudah dinikmati. Dan nikmat itu akan terjadi kalau sudah diamalkan. Dan amal itu akan bisa dilakukan dengan baik kalau dia disertai dengan ilmu yang dilandasi dengan iman. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, ada juga amal yang berbahaya yang menjadikan manusia akan mendapatkan murka Allah, yaitu amal yang tidak disertai ilmu. Itu akan celaka. Demikian juga ilmu yang tidak diamalkan akan mendatangkan celaka. Jadi bagaimana? Jangan sampai kita tidak beramal karena tidak punya ilmunya atau beramal tidak punya ilmunya. Jadi bagaimana? Yuk kita kalau merasa belum tahu atau merasa bodoh, kita banyak bertanya. Jangan sampai kita merasa sudah tahu atau sudah bisa. Jadi jangan sampai merasa kita sudah serba punya ilmu. Kalau tidak tahu, kita tanya. Dan jangan lupa, kalau sudah tahu, amalkan. Dan amalnya pakai ilmu pengetahuan yang sudah didapat. Ada juga kebahagiaan yang keempat, yaitu ketika kita suka iseng mengganggu orang lain yang berbuat baik dan kita menyepelekan kewajiban-kewajiban kita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita tidak termasuk yang beriman tanpa ilmu dan berilmu tanpa amal, beramal tanpa ilmu, kemudian kita bodoh tak mau bertanya, kita mengganggu kepada orang lain yang berbuat baik dan kita berhindar dari perbuatan yang akan menyepelekan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yuk kita niatkan pagi hari ini kita belajar dan yang kita pelajari hari ini adalah surat Al-Qasas mulai dari ayat ke-18. Kita akan baca 11 ayat surat Al-Qasas mulai ayat 18 sampai ayat ke-28. Bersama kita sudah bergabung sahabat-sahabat kita dari Saung Hafidz Al-Quran di Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya, Kang Agus Japar Sidik bersama ibu tercinta dan juga keluarga besarnya. Kemudian dari Cipamokolan, Kota Bandung, ya di dekat Masjid Al Jabar ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarganya. Kemudian masih dari Bandung ada hadir Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama keluarga dan kru Radio Kilait FM Bandung. Kemudian dari Cirebon Kanoman ada hadir Teh Indri Apriani, Teh Irin Apriani ya dari Kanoman Cirebon bersama keluarga. Kemudian dari Parung Kadong Tasikmalaya ya di arah selatan Tasikmalaya ada hadir Teh Yulia Ningsih bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon Kasepuhan hadir Bu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga besarnya. Baik Bapak Ibu, yang lain mudah-mudahan yang belum sempat nanti sempat ambil dari rekamannya atau bisa melihat di Jinten TV dari channel YouTube. Mari kita sama-sama awali membaca surat Al-Qasas mulai ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستشرف Fa'idadis taruhu قال له موسى إنك لغوي
Kom Said Iyun فلما أن أراد أن يبطس بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ya'ti syabilladzi huwa aduwwul lahuma qala Musa atudridu at-taqtala lama qatala nafsa bilasi إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين turidu illa at-taqula jabbara wa ardi wa ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل Qala ya Musa inna ma'aka lewat ya satu ayat, dua ayat. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين inni minan nasihin. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فهز منها جانبا فلما يترقب قال توجه ربي تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل فزوجها تلقاء مدنا قال عسى ربي أن ولما ورد يهديني ماء سواء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان لما ورد ماء أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم
قال ما رباني خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وما قلت نسفي حتى يصدر الرياء وأبونا فسقى سبيل لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من غير فسقولهما ثم تولى إليه فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاء إحداهما تمشي على استحياء قالت إني يدعوك ليجزيك أجر من سقاك. لما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فلما جاء وقص فلا وجد من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استعذره قالت إحداهما يا إن تستأجره خير من استعذرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت قال القوي إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج قال إني أريد أن أنكحك دعوتي هاتين على أن ترجوني ثمانية فإن حجج أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فإن تممت عشرا فمن عندك ما فيجدني أريد إن أن شاء الله من الصالحين. ستجدني إن شاء الله من قال ذلك بيني الصالحين. وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي.
qala dzalika baini abanaka wa iyama azalni fasatu wa قال ذلك ud'u بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله ما نقول وكيل. wala dan pada udwan ma taqul wakil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya baik sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kondisi keilmuan dan kondisi fisik kita masing-masing, mudah-mudahan Allah ini kesalahan bacaan kita dan juga diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan pemahaman yang benar, agar kita pada saatnya mampu memilih dan memilah mana yang menjadi perintah, mana yang menjadi larangan, dan kita mampu mengamalkannya. Biar kita berharap juga mampu menikmati amalan itu dan kita mampu menyebarluaskan kepada sesama di sekitar kita, insya Allah. Yuk kita baca tafsir dan terjemah Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam memahami apa yang sudah kita baca 11 ayat dari surat Al-Qasas di pagi hari ini. Kita awali dari membaca tafsir dan terjemah mulai ayat ke-18. Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang-orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kembali kepadanya. Dan Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata kesesatannya. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hei Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan bergegas-gegas seraya berkata, "Hei Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentangmu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Jadi Bapak Ibu, kisah yang kemarin sudah kita baca menerangkan bahwa Nabi Musa ketika keluar dari istana dalam keadaan sudah menjelang dewasa, ya, sudah akil balik, kemudian dia dimintai tolong oleh seseorang yang dari kelompok Bani Israel, kemudian ditolong oleh Nabi Musa dengan cara apa? Membantunya, dan ketika membantu dia secara tidak sengaja menonjok orang turunan dari orang Mesir, Firaun, dan sampai mati. Nah, kemudian Nabi Musa itu takut karena tahu kalau membunuh orang itu hukum di situ adalah dibunuh lagi atau ada semacam pembalasan. Nah, kemudian Nabi Musa ngumpet-ngumpet bersembunyi bersama orang yang ditolongnya karena sama-sama Bani Israil.
Kemudian apa yang terjadi? Besoknya lagi si Bani Israel yang ditolong Nabi Musa ini pasea deui. Kan hobinya Bani Israel itu ribut di mana-mana sampai dengan kiamat. Jadi lamun ibu-ibu sok aya anu resep ribut eta teh turunan Bani Israel anu teh cageurna nya da Bani Israel oge aya anu solehna nya. Jadi Bani Israel mah nepi ka kiamat oge gaweana teh resep papaseaan. Terus resep akur jeung batur nya gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, di sini dia aya Bani Israel atau aya jiwa-jiwa aya jiwa-jiwa dari nu ngaku Bani Israel. Ya. Resep teh pasea mung akur jeung batur ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di sini? Kemudian Nabi Musa mau membantu, mau membantu lagi, tapi ternyata ingat bahwa kemarin sudah membantu dia dan mengakibatkan dia merasa tidak nyaman karena sudah membunuh. Akhirnya si orang itu seolah ngancam, awas kalau nggak bantu lagi aku akan laporkan. Nah, pada saat itu kemudian geger di kota itu bahwa pembunuh itu ternyata Musa. Musa ini siapa? Musa ini adalah anak angkat Fir'aun. Dia sahabatnya anak Fir'aun, anak Fir'aun sepuh. Ya. Sementara anak Fir'aun muda itu termasuk Fir'aun yang belenggu. Setiap lomba dengan Nabi Musa, anak Fir'aun ini eleh. Tapi Nabi Musa selalu disuruh kalah. Ya. Tidak kalah, tapi disuruh mengalah demi untuk menghargai anak Fir'aun. Ayat itu begitu ayat Bu. Ayat bunya, tong disebut bisiriwel. Ya. Jadi ayat ini oke lamun anak pejabat jeung anak rakyat, anak cacah. Anak cacah nanti disuruh mengalah. Istilah sama kemelahan dibayar kalau perlu ya. Alhamdulillah ya. Dan saya pernah mengalami seperti itu, ngelehan demi anak pejabat. Nah, ya, masih ingat tapi kain. Nah, oke ya. Karena apa? Itulah kelakuan. Kalau orang itu sudah punya jabatan, punya kuasa, punya duit, punya ya istilahnya kemampuan, maka akan menghalalkan segala cara. Karena itulah bawaan dunia. Jadi untung Pak Teguh kata beunghar, namun beunghar mah beunghar galak moal ngaji-ngaji acan, lain lagi nya. Leres jadi alhamdulillah ditakdirkeun kieu. Tapi mundur kali insyaallah beuki getol katanya. Amin. Nah itu didoakan bener ya. Jangan sampai Pak doakan abdi beunghar. Kudu supaya naon? Supaya urang bisa ngangkat derajat ngangkat derajat sasama. Jadi kudu ngadarong abu supaya urang teh beunghar. Abdi mah bios kieu. Itu mah namanya putus asa. Putus asa adalah dosa. Tapi justru harus berusaha semaksimal mungkin. Berusaha kobarkan semangat ya supaya kita bisa menolong orang baik secara ilmu, secara harta ataupun secara kekuasaan, tapi menolongnya secara adil. Lah dendek topi ya punya. Baik. Jadi Nabi Musa ketika itu kemudian si yang diminta pertolongan itu menjadikan geger. Maka pada saat itu sampailah berita ke istana dan di istana memerintahkan untuk dan menangkap Nabi Musa. Pada saat itu kemudian ada yang membocorkan rahasia dari istana bahwa Nabi Musa disuruh pergi. Siapa yang membocorkannya? Anaknya Fir'aun, putra mahkota. Kebenaran dia si Musa ke aina boga dosa titah ini supaya aing bisa naik ya gitu. Nyin aturan Musa titah ini manehna jadi naik. Diurang persis kalakuan Fir'aun di aya bunya siga kitu. Maka keluarlah Nabi Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana orang-orang yang sedang meminumkan anaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu orang wanita gadis yang sedang hambat anaknya. Kemudian Nabi Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, karena tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum para penggembala
gembala yang laki-laki itu memulangkan semua ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Nabi Musa memberi minum ternak, jadi membantu gadis itu dan meminumkan ternak itu untuk menolong kedua gadis tersebut. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh dan dia berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi Nabi Musa kemudian keluar dari Mesir menuju ke timur. Menuju ke timur, ya, ikutin arah timur sampailah di kota Madian. Sebelum nyampe kota Madian, bertemu dengan dua orang gadis yang sedang menunggu hewannya supaya tidak ke tempat sumur gitu ya. Karena di sumurnya sedang dipenuhi oleh orang-orang yang sedang memberi gembalaan masing-masing. Dia Nabi Musa membantu, dan setelah membantu kemudian si dua gadis itu balik dan Nabi Musa termenung. Ibunya termenung. Kan ibu apa termenung? Seorang diri dinaharapun nakal bari berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk dan kemudahan. Dan ternyata dua gadis ini adalah putri dari Nabi Su'aib. Sesampai di rumah lapor kepada bapaknya, bapak, tadi aku ditolong oleh seorang pemuda. Kemudian ditawarkanlah kepada pemuda itu untuk berada di rumahnya, Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Lalu ia berkata, kira-kira yang datang itu yang kakaknya, yang adiknya, yang datang gitu ya, karena yang biasa nama kakaknya nusuk hayang tiheula. Padahal Nabi Musa bogoh nama adik. Nah, biasa gitu. Makanya saya tidak pernah nyari gadis yang adik. Ya kan, putri tunggal, nggak tuh pasti di imahnya Bu. Nah, itu baru pasnya masuk hayang. Ibunya membawa lanjutnya dikawinkan ke adina atau dibaliknya. Itu di zaman baheula di saya gitu. Kemudian datanglah kepada Nabi Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya bapakmu memanggilmu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum untuk kami. Maka tatkala Nabi Musa mendatangi bapaknya yaitu Nabi Su'aib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, kemudian Nabi Su'aib berkata, janganlah engkau takut, kau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang-orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Nabi Su'aib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa engkau bekerja denganku 8 tahun dan jika engkau cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, maka aku tidak hendak memberatkanmu dan engkau insya Allah akan mendapatkan termasuk orang-orang yang baik. Kemudian Nabi Musa berkata, inilah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu akan sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Jadi ada perjanjian antara Nabi Musa dengan Nabi dikawinkan di dia, dikawinkan dengan anak kuring, tapi kudu digawe di dia 8 tahun atau 10 tahun. Terus dikawinkan jeung mana? Jeung lanceuk. Nah,